yang bisa membuka HP adalah orang yang sudah menjadi tersangka, yaitu ahlinya yang boleh membuka HP tersebut, dan yaitu penyidik ya. Hola netizen yang tercinta, masih mengenai klarifikasi suami Melissa, RK Atok di channel YouTube Dr. Richard Lee. Dalam klarifikasinya, RK Atok mengungkapkan di circle-nya kalau menyebut sayang ke cowok lagi itu adalah hal yang wajar. Dengan pernyataan itu, RK Atok habis dihujat netizen yang berbakti. Selain itu, dalam klarifikasinya ada momen Dr. Richard Lee meminta untuk melihat isi chat RK Atok dengan Dr. O. Dr. Richard Lee pun membacakan isi percakapan yang ada dalam chat tersebut. Namun, ada beberapa netizen yang terhormat menyayangkan tindakan Dr. Richard yang melihat dan membacakan isi chat RK Atok tersebut. Menurut netizen yang berbakti, seharusnya Dr. Richard tidak semestinya melihat dan membacakan isi chat tersebut karena podcastnya tersebut menjadi tontonan publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Katanya podcast, tapi udah melebihi penyidik kepolisian ya, sampai buka-buka HP, kesannya maksa gitu loh ya kan. Dan aku lihat si tamu ini tadi tipe nggak enakan modelnya. Aku lihat modelnya seperti itu, tipe nggak enakan. Jadi dia ya kayak pasrah aja lah ngasih gitu ya kan. Karena dia memang aku lebih percaya si cowok ini ketimbang si cewek ya, karena secara apa bisa dibaca sih ya. Makanya ini pelajaran nih buat cowok-cowok di luar sana ya. Kalau kalian menikah, cari pasangan, cari istri, jangan perempuan yang gila popularitas, jangan gitu loh. Kenapa? Karena perempuan kayak gitu itu ya nakal. Apapun bisa mereka lakukan. Perempuan-perempuan model seperti itu demi sesuatu, mereka itu akan melakukan apapun gitu. Dan kalian itu nggak akan sayang untuk dijadikan korban gitu loh ya. Kalau menurut aku seperti itu ya. Perempuan-perempuan yang modelan seperti itu kebanyakan menikah itu cuman buat ambil status gitu. Paham kalian maksud aku ambil status kan? Gitu. Makanya kayak nggak ada harganya. Permasalahan kecil dibesar-besarkan. Kalau aku bilang kecil, kenapa aku bilang permasalahan itu kecil? Karena tidak ada bukti yang nyata, sah, kayak mungkin menemukan video ini atau apa. Cuma dari chattingan yang kebenarannya itu masih belum terbukti gitu loh ya kan. Hati-hati dengan perempuan seperti itu, modelan flying victim gitu ya kan. Ini pelajaran buat cowok-cowok, hati-hati gitu ya. Karena kalau menikah itu sebenarnya kita itu kan saling menyempurnakan. Kalau ada kekurangan pasangan kita yang menyempurnakannya, kita yang menutupinya, bukan dibongkar-bongkar aibnya, bukan harusnya mikir dong secara ini ya. Kamu ya, perempuan ini tadi baru ketemu sama si laki-laki ini, orang tuanya membesarkan dengan susah payah sampai anaknya bisa besar, dewasa, jadi orang sukses. Kamu seketika menghancurkan. Bukan dia yang kamu hancurkan, tapi hati orang tuanya ya. Hati-hati dengan perempuan modelan seperti itu, apalagi seleb-selebgram. Alah, kasih. Hai Dr. Richard Lee, apa kabar? Salam kenal, saya adalah Gun Wibisono. Saya ilmuwan psikologi sosial yang mempelajari mengenai rasisme, stereotipe, dan juga homofobia. Saya juga mempelajari lebih lanjut mengenai identitas gender, jenis kelamin, dan juga orientasi seksual. Saya mau menyatakan surat terbuka kepada Dr. Richard Lee atas wawancara dokter dengan Mas Ito. Kita berdua adalah kolega dalam ilmu pengetahuan. Dalam arti adalah kita percaya dan mempelajari ilmu pengetahuan. Dalam wawancara tersebut, dokter menyamakan dan mengasosiasikan orientasi seksual dengan tingkah laku. Kita berdua tahu bahwa orientasi seksual berdasarkan ilmu pengetahuan itu adalah kodrat atau innate. Orang memang dilahirkan seperti itu. Sedangkan tingkah laku adalah kehendak dari pribadi untuk melakukan sesuatu. Orientasi seksual dalam ilmu pengetahuan itu disamakan atau serupa dengan variasi warna kulit, warna mata, dan warna rambut. Nah, ketika kita menyamakan orientasi seksual dengan tingkah laku, terutama tingkah laku yang memang dilarang oleh agama, itu seperti halnya analoginya adalah seseorang yang suku Tionghoa disamakan dengan tingkah laku mereka, yaitu memakan babi. Memakan babi itu adalah tindakan yang dilarang oleh suatu agama, terutama agama Samawi dan juga Kristen. Ya. Ketika suku Tionghoa disamakan dengan tingkah lakunya yang dilarang oleh suatu agama, akan menimbulkan stereotipe negatif dan akan menimbulkan juga rasisme. Ini adalah bias dan blunder. Jadi kita harus sangat berhati-hati untuk memberikan asosiasi terhadap variasi manusia dengan tingkah lakunya.
Yang kedua adalah dokter menyatakan perlindungan terhadap anak kecil. Dalam ilmu pengetahuan, seseorang memang dilahirkan dengan orientasi seksual tertentu. Contohnya misalnya gay, populasinya adalah sekitar 2-10% dari populasi di dunia. Terus lesbian itu antara 5-15%. Sedangkan intersex atau seseorang yang berkelamin ganda itu mempunyai populasi sekitar 1%. Teman-teman transgender itu berpopulasi sekitar 1-2%. Jadi ketika kita membicarakan mengenai perlindungan terhadap anak kecil, pertanyaan saya nih kepada dokter, bagaimana perlindungan yang disarankan oleh dokter terhadap anak-anak kecil yang memang dilahirkan mempunyai orientasi seksual jenis kelamin tertentu? Tolong dijawab ya dok ya. Guys, Bunda mau minta pencerahan dong guys. Bunda lihat satu podcast ya, seorang dokter gitu wawancara lah kasarnya ya sama bintang tamunya, kok sepertinya terlalu over kalau menurut Bunda, memaksa banget gitu loh. Sebetulnya jangankan kita hanya di podcast ya, kita di persidangan pun hakim ya terserah, lo mau ngaku juga boleh, nggak ngaku juga nggak apa-apa kan gitu, tapi tidak dalam konteks sampai harus membuka HP ya. Setahu Bunda nih ya, mohon maaf, yang bisa membuka HP adalah orang yang sudah menjadi tersangka ya, yaitu ahlinya yang boleh membuka HP tersebut dan yaitu penyidik ya, karena untuk kepentingan penyidikan gitu loh, mencari fakta bukti yang sebenarnya, dan itu yang setahu Bunda, orang tersebut sudah menjadi tersangka. Kalian tahu kan di VT yang belum berapa lama itu ada seorang polisi membuka HP siapa tuh di jalanan, dan akhirnya dipindahkan kemana tuh gara-gara memaksa merebut HP, membuka isi HP tersebut. Itu kan dilarang, nggak boleh, ada undang-undangnya, karena HP itu amatlah pribadi dan privasi yang fatal. Kasarnya semua rahasia yang orang lain nggak boleh tahu itu ada di situ. Kan begitu, kecuali orang tersebut adalah sudah menjadi tersangka ya, dan itu hanya penyidik yang boleh membuka atau yang memang kepentingan untuk pemeriksaan pembuktian ya itu nggak tahu dah apa, misalkan hakim lah atau siapalah yang berwenang, kasarnya kan begitu lah. Kalau hanya podcast itu kan bukan siapa-siapa ya kan gitu loh, setahu Bunda ya, itu memang sih atas izin si bintang tamu, tapi alangkah baiknya kita juga harus menghargai privasi orang atau bintang tamu kita tersebut gitu loh. Seakan-akan kok pengen ngebuka banget gitu loh, kayak nafsu banget lu harus ngaku gitu kan. Bener nggak sih guys? Tolong pencerahannya setahu Bunda ya gitu, karena Bunda juga dapat info dari orang-orang yang tahu bidangnya. Setahu Bunda itu HP amat privasi dan tidak boleh sembarang orang membuka handphone kita, apalagi orang lain. Suami istri aja terkadang kita nggak mau saling melihat HP masing-masing karena untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Seperti itu, kecuali orang sudah menjadi tersangka ya, setahu Bunda gitu. Kalau salah ya mohon maaf. Tolong yang tahu komen. Banyak pengacara nih di sini, pengacara mungkin ya para bapak-bapak yang dalam bidang ahlinya. Tolong dong Bunda minta pencerahannya, boleh nggak sih tuh yang membuat podcast terus membuka HP si bintang tamu walaupun seizinnya, karena setahu Bunda juga mungkin kayaknya dari lihat mukanya tuh keberatan si bintang tamu untuk dibuka HP-nya. Bener nggak guys? Cuman karena nggak enak aja, jadi mau nggak mau dikasih. Kan ternyata waktu dibuka juga jangan ini terlalu urusan keluarga. Bener nggak? Tolong guys komen di Bunda ya. Halo guys, tadinya sih aku nggak mau komen dengan video klarifikasinya laki-laki yang diduga menikah hanya untuk mengkamuflase orientasinya dia. Tapi karena ada cukup banyak DM baik di aplikasi ini ataupun yang lain untuk
memberi respon atau memberi komen tentang hal tersebut. Aku coba lihat hasil wawancara seperti apa gitu ya. Dan akhirnya aku bisa menyimpulkan dengan valid jawaban yang dikasih dari laki-laki tersebut adalah pembenaran. Dan entah kalian sadar atau tidak sadar, laki-laki tersebut tanpa disadari, mungkin tanpa disadari, sudah mengiyakan bahwa dia memang memiliki orientasi yang lain gitu ya. Aneh rasanya kalau berteman yang circle-nya laki-laki gitu, teman laki-laki maksudnya ya, itu ada kata-kata sayang, nggak wajar karena sedekat apapun aku sama sahabatku nggak pernah tuh bilang sayang, apalagi bilang kangen. Itu hal yang nggak mungkin, bukan nggak mungkin, tidak akan pernah terjadi gitu ya, karena menjijikan dan risih sekali gitu ya. Lalu yang kedua ada gantungan kunci yang memang couple. Alasannya sebenarnya cuma kebetulan aja sama. Di dunia ini nggak ada yang kebetulan bro, gitu ya. Memang niat aja. Gitu. Jadi sudah cukup bohongnya Anda, sudah cukup pembenarannya Anda, masyarakat bisa menilai kok. Gitu ya. Lalu agak risih rasanya kalau kita berteman dengan teman laki-laki terus pegangan tangan, kan menjijikkan ya. Gitu. Jadi kesimpulannya simpel gitu ya. Kalau kalian, lagi-lagi seperti yang pernah aku bilang di VT-ku, kalau kalian memiliki orientasi yang berbeda, yang lain, pelangi dan semacamnya, silahkan, itu urusan Anda gitu ya. Tapi please jangan mempermainkan sebuah pernikahan, jangan mempermainkan hati perempuan ya. Efek psikologisnya itu bahaya, baik buat si perempuannya maupun keluarganya. Jangan sampai secara psikologis ada dampak adalah merasa jijik dengan diri dia sendiri karena sudah dicemplungin di area tersebut gitu ya. Lalu yang kedua, takutnya dia tidak lagi percaya dengan pernikahan, tidak percaya lagi bahwa laki-laki itu masih banyak yang baik gitu ya. Jadi buat kawan-kawan yang circle-nya pelangi, cukup kalian saja di circle kalian, jangan ajak orang lain. Oke?